Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sembari kita menunggu rekan-rekan yang lain untuk hadir, supaya nggak kelewatan juga, kami menyapa, perkenalkan saya Novaldi, selaku moderator agenda kami hari ini. Jadi, saya adalah CEO dari PT Digital Solusi Group. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari Sisware dan juga Bitdefender, ada Bu Leni dan Pak Calvin. Nantinya teman-teman akan dapat banyak insight baru berkaitan dengan update teknologi dari endpoint security seperti apa, landscape cyber security saat ini bagaimana, dan juga penanganannya seperti apa ke depannya. Jadi stay tune, harapannya teman-teman semua bisa aktifkan kamera karena nanti kita akan secara sharing interaktif. Nanti ada Q&A session di akhir materi yang akan disampaikan oleh masing-masing pemateri. Nantinya juga jangan khawatir karena kita ada program menarik hari ini juga. Dan yang pasti, teman-teman kita pastikan akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya. Bisa dibawa pulang, bisa diimplementasikan juga, baik di lingkungan profesional maupun di lingkungan kerjanya, seperti itu. Oke, dari rekan saya, Bu Leni sudah bergabung, Pak Calvin juga sudah bergabung. Nantinya akan kita perkenalkan satu-satu gitu ya. Tapi pertama kita akan mulai opening terlebih dahulu dengan harapan nanti kita akan mengerti kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari hari ini. Materi apa saja juga yang akan secara efektif kita akan implementasikan gitu ya. Teknologi apa juga yang akan kita bahas hari ini seperti itu. Oke. Halo Bu Leni. Halo, selamat siang. Apakah suara saya Yap, terdengar? sangat terdengar dengan jelas. Terima kasih Bu Leni sudah meluangkan waktunya. Ini Pak Calvin, halo. Ya, siang Pak. Ternyata tidak keluar wajahnya ya Pak Calvin ini. Ya, saya lagi coba fix ya Pak. Sebentar ya. Oke, aman. Nanti kita akan get back sama Bu Leni sama Pak Calvin. Karena beliau ini adalah suhu kuncinya kunci ya kan jadi keynote speaker kita hari ini. Jadi pastikan take notes teman-teman bila ada pertanyaan detail mungkin nanti akan dibantu oleh Bu Leni dan Pak Calvin juga. Dan pasti kalau misalkan ada use case Bapak Ibu sekalian yang mau mungkin dikonsultasi dan tanya, feel free banget untuk open discuss di Q&A session nanti. Apabila ada pertanyaan mungkin di materi, ditunggu dulu, karena nanti akan kita selesaikan materinya, nanti teman-teman bisa masukkan di kolom chat ataupun kolom Q&A untuk tanya jawab. Nantinya akan kita fasilitasi waktunya untuk mulai open session discussion di akhir materi kita yang akan disampaikan nantinya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat semua? Sudah ya, ini saya menyapa rekan-rekan yang sudah masuk. Halo Bu Ismillah, ada Bu Ruri, ada Pak Dani Songida. Pakai avatar ya orangnya ya. Jadi ada Pak Anton, ada Bu Vanes, ada Bu Della, ada Bu Saritsa, ada Bu Lita, dan rekan-rekan lainnya. Saat ini kita akan memulai materinya. Karena yang paling penting adalah apa sih yang nanti akan kita bahas pertama. Yang kedua adalah apa sih yang akan Bapak Ibu bawa nantinya. Karena nggak akan pulang tanpa ilmu yang akan bermanfaat untuk Bapak Ibu implementasikan dalam ranah profesional maupun organisasinya. Jadi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan webinar pengungkapan kekuatan EDR, yaitu perlindungan proaktif di era cyber. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum paham ya, EDR itu apa sih? Terus gunanya untuk perlindungan proaktif di era sekarang ini seperti apa gitu ya? Kita langsung undang pakarnya dari tim Bitdefender Indonesia, dari Sisware tentunya selaku country partner, dan juga nantinya kita akan berkenalan lebih detail lagi dengan para pemateri kita. Nah, Pak Calvin udah kelihatan, Pak? Siap. Oke, saya masuk dulu. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah pertama tentang pengenalan berkaitan dengan EDR atau Endpoint Detection and Response. Nanti akan disampaikan oleh pemateri kami. Dan juga pemahaman berkaitan dengan XDR. Apa itu XDR? Nanti akan kita bahas lebih tuntas lagi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah Bitdefender Endpoint Security Tools. Tools apa sih yang sekarang ini ada di fitur-fiturnya Bitdefender Endpoint Security. Dan yang paling penting adalah best practice-nya gimana sih? Kayak gitu. Jadi
kalau kita sudah dibekali dengan pengetahuan berkaitan dengan kerentanan-kerentanan yang saat ini terjadi, kita dibekali dengan teknologi juga untuk mengantisipasinya. Paling penting adalah bagaimana kita selaku pengguna itu memahami best practice-nya seperti apa sih dalam konteks bisnis gitu ya. Oke, mungkin saya akan perkenalan berkaitan dengan digital solusi terlebih dahulu. Jadi kami adalah perusahaan yang berfokus untuk menyediakan layanan perlindungan digital, khususnya berkaitan dengan penyediaan teknologi-teknologi tercanggih saat ini yang ada di pasar. Jadi saat ini juga kami telah melindungi lebih dari 100 perusahaan yang tersebar di beberapa kota di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Jadi insiden yang kita handle juga cukup banyak tahun ke tahun dan juga increase tahun ke tahunnya. Jadi saya selaku CEO dari PT Rizal Solusi Group akan memandu agenda kita kali ini. Dan yang paling penting nanti juga akan ada rekan-rekan yang turut mungkin bergabung dalam proses materi yang akan disampaikan, tapi tidak apa-apa dan jangan khawatir, karena teman-teman akan menerima recording daripada aktivitas kita hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan, ataupun mungkin ada materi yang disampaikan terlalu cepat, teman-teman jangan khawatir, karena nanti akan bisa dilihat kembali. Oke, jadi mungkin sekitar overview sedikit berkaitan dengan layanan kami. Jadi kami fokusnya memang berada di perlindungan digital, mulai dari process and governance, vulnerability management, secure software development, dan lain sebagainya. Kami saat ini juga selaku Bitdefender reseller partner, yaitu di status gold atau salah satu tier tertinggi dari partner Bitdefender. Dan tentunya kita juga telah melayani berbagai macam industri, jadi baik mulai dari manufaktur, insurance, bank, non-bank, terus habis itu ada organisasi-organisasi non-profit, ada salah satunya rumah sakit juga, ada BUMN, BUMD, bahkan sampai beberapa organisasi-organisasi internasional yang kita juga cover dalam perlindungan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya membutuhkan apa yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang akan menjadi pemateri, feel free untuk kontak kami secara langsung via via sales kami yang akan ada kontaknya nanti. Dan juga yang paling penting adalah apabila teman-teman merasa bahwa membutuhkan mungkin sekedar assessment atau mungkin membutuhkan solusi berkaitan dengan kendala cyber yang dihadapi, feel free banget untuk open discuss kita di info@digitalsolutiegroup.co.id. Oke, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke materinya. Yang pertama akan dibahas oleh Bu Leni. Oke, teman-teman operator bisa dimulai share screen untuk materinya Bu Leni ya. Halo Bu Leni. Ya, Pak. Halo, terima kasih nih Bu, udah meluangkan waktu. Jadi hari ini sampai sekarang ini sudah ada 61 partisipan dari sekitar 100-an lebih yang sudah daftar di agenda webinar kali ini. Harapannya nanti akan turut bergabung seiring berjalannya waktu, karena ini kebetulan juga lagi jam kerja ya, mungkin orang-orang lagi pada ribet gitu ya, nanti akan ikut join juga kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan nantinya untuk Bu Leni, feel free untuk ditaruh di kolom komentar terlebih dahulu. Nantinya juga akan disampaikan lebih detail lagi saat posisi Q&A session. Oke, mohon maaf teman-teman operator ada floater yang memblocking halaman ya. Oke, siap. Baik, jadi saya mungkin akan perkenalkan Bu Leni terlebih dahulu ya. Beliau adalah Business Unit Director untuk Bitdefender di Indonesia dan juga Timor Leste. Jadi harapannya nanti ilmunya ikut rontok semua ke kita-kita ini dengan harapan apa sih kira-kira update informasi dari teknologi yang Bitdefender bisa fulfill gitu ya, bisa penuhi dan juga kembangkan kayak gitu. Jadi halo Bu Leni, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Leni. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu kita bisa udah tahu oh ya, yang ini loh Leni gitu ya. Mungkin boleh next slide. Oke, untuk perkenalan mungkin ada teman-teman yang hadir di sini merasa kok kayaknya saya jarang dengar Bitdefender itu apa, siapa, dan bagaimana ya. Untuk Bitdefender sendiri itu kita aslinya dari Rumania, Eropa Timur. Sedangkan untuk di Indonesia, kami dari PT Sisware Indonesia sebagai country partner atau principal untuk di Indonesia dan Timor Leste. Bitdefender sendiri itu udah sekitar 24 tahun.
Dan untuk untuk kita siswa Indonesia itu sekitar 7 tahun kita handle di sini ya. Kemudian boleh next. Nah, ini adalah sebuah gambaran seberapa besar Beauty Vendor. Jadi kalau mau dilihat secara global, Beauty Vendor sendiri merupakan yang paling besar untuk di seluruh dunia. Kita sudah lebih dari 500 juta endpoint yang dilindungi. Jadinya ada di banyak negara. Kalau kita mau bilang kan sebenarnya negara-negara di seluruh dunia itu sekitar 190 ya. Nah, kita ada di 150 negara. Dan rata-rata beauty vendor itu lebih banyak sebagai third party engine atau biasa seringkali kita bilangnya OEM ya. Dan itu ada di perusahaan-perusahaan cyber security itu sendiri. Jadi sekitar sepertiga dari produknya beauty vendor itu ada di mereka. Oh ya, kenapa saya cerita latar belakang beauty vendor dulu? Paling tidak teman-teman yang hadir di sini bisa tahu kenapa sih kita mau ngomongin EDR, kita mau ngomongin endpoint protection, apakah cukup qualified gitu, merek ataupun orang yang ada di belakangnya yang untuk berbicara, inilah kami dari Beauty Vendor, ya. Boleh next slide? Di Beauty Vendor sendiri, kita karena sudah lebih banyak dibandingkan dari produk-produk lain, kita banyak fokus di threat intelligence ya. Nah, kalau dilihat dari lab-nya Beauty Vendor sendiri, per hari itu kami menangani lebih dari 40 miliar ancaman per hari ya. Sedangkan per menit itu ada 400 ancaman baru yang muncul. Kalau teman-teman bilang, secepat itu kah? Iya. Ya, apalagi dengan semakin adanya AI dan lain sebagainya, di Beauty Vendor sendiri sebenarnya kita sudah ada AI sebelumnya ya. Jadi kita udah punya AI, punya mesin learning sendiri, sedangkan makin ke sini makin heboh orang dengan AI. Ya, termasuk nanti ke areanya ChatGPT dan lain sebagainya ya. Nah, untuk 400 malware kurang lebih per menit, itu mereka bisa menggunakan botnet, tinggal ubah sedikit code gitu, maka dia sudah berubah menjadi sebuah malware yang baru, seperti itu. Nah, di Bitdefender itu sendiri kita sudah punya paten lebih dari 400 paten. Dan rata-rata karyawan yang ada di Bitdefender itu setengahnya itu ada di bagian R&D. Ya, kita ada di seluruh dunia itu sekitar 1.600 karyawan. Nah, setengahnya itu ada di R&D. Kemudian boleh lanjut. Nah, ini yang tadi saya infokan bahwa Beauty Vendor sendiri memang kita ada fokus di AI, di machine learning, dan Beauty Vendor merupakan pionir untuk machine learning. Jadi sejak tahun 2008 ya, itu kita sudah punya machine learning. Dan semakin hari, semakin tahun kita mengupgrade mesin learning-nya itu. Jadi kalau waktu awal mungkin cuma di anti malware-nya aja, makin hari makin banyak bidang ataupun feature yang kita masukkan mesin learning tersebut. Kenapa yang ini juga kami tampilkan? Karena akhir-akhir ini banyak sekali merek yang menyatakan diri mereka adalah NGAV atau Next Generation Antivirus, dan mengedepankan bahwa mereka punya mesin learning. Sedangkan Bitdefender kita emang nggak mendengungkan itu karena memang kita sudah sampai tahun 2023 ini, 2024 berarti sudah sekitar 16 tahun kita punya mesin learning. Seperti itu. Oke, boleh lanjut. Dan Bitdefender juga kita kerjasama dengan FBI dan Europol untuk menangani black market atau biasanya kejahatan cyber di berupa dark web dan lain sebagainya ada di situ, dan kita kerjasama dengan FBI.
dan Europol ya. Kalau di sini ada website yang teman-teman mungkin bisa kunjungi jika sampai terkena ransomware. Bitdefender ada membuat beberapa decryption tool. Kami tidak menjanjikan, oh ya pakai, pokoknya semua ransomware pasti bisa gitu ya. Enggak, karena seperti yang kita tahu enggak semudah itu kita untuk mendekrypt sebuah ransomware. Nah, teman-teman boleh lihat di websitenya Bitdefender ini atau masuk ke nomor ransom di mana ini adalah sebuah website resmi. Jadi ini gabungan dari FBI, Europol, dan lain sebagainya, komunitas atau apapun yang memang membuat decryption tool. Boleh kita sama-sama ngelihat ke situ gitu ya. Kemudian lanjutnya boleh? Tadi saya sempat infokan bahwa di Bitdefender itu kita sebagai OEM atau third party engine. Bisa dilihat ini kita ada di lebih dari 180 merek yang ada Bitdefender di dalamnya. Kalau di sini Ferrari itu memang kami partnership dengan Ferrari. Jadi untuk termasuk sampai ke marketing area dan lain sebagainya memang kami partnership dengan mereka. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu sebelumnya Ferrari bukan dengan Bitdefender dan mereka sempat kena 2 kali ransomware. Nah, kemudian sekarang Bitdefender masuk ke area tersebut untuk jadi bukan partnership hanya marketing, tapi sampai ke cyber security-nya mereka pun Bitdefender yang tangani, ya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, itu adalah banyak merek yang saya rasa teman-teman juga udah sering kali lihat, beli, ataupun inquiry untuk merek-merek tersebut ya. Nah, di dalamnya ada Bitdefender. Kemudian boleh lanjut. Ya, nah ini seringkali yang orang tanya, sebenarnya customer-nya Bitdefender siapa sih ya? Untuk di Indonesia kami tidak bisa tampilkan karena masalah NDA dan juga untuk yang di luar negeri bahkan mereka tidak mau sama sekali disebut namanya, jadi kami cuma bisa memberikan clue. Oh ya, ini silahkan teman-teman boleh searching sendiri. Oh ya, ini sebenarnya siapa sih? Largest social network itu siapa sih? Largest search engine itu siapa sih gitu ya. Nah, mereka pakai Bitdefender. Oke, boleh lanjut. Seperti yang tadi saya infokan bahwa banyak produk cyber security yang di dalamnya ada Bitdefender-nya, termasuk juga antivirus lain. Jadi mereka juga menggunakan Bitdefender sebagai engine-nya mereka. Kalau teman-teman sempat, boleh lihat-lihat di ini, di website ini, di AV Komparatif itu ada di bagian kita bisa klik gitu ya, di situ ada bagian di mana kita bisa lihat third party engine mereka tuh siapa sih ya. Di sini ada apa yang bisa dicek, yang terakhir saya cek itu ada 6 merek yang versi retail yang pakai Bitdefender dan ada 9 merek untuk yang versi corporate ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya kalau dari teman-teman lihat ini adalah penghargaan terbaru yang kami terima, yang di EV Komparatif, Outstanding Product, dan juga untuk yang ini, gold-nya, untuk ininya, eee, consumer gold-nya. Nah, untuk yang outstanding itu biasanya akan muncul jika sudah bertahun-tahun atau berkali-kali menang. Jadi kalau biasanya mungkin teman-teman ngelihat ada product of the year gitu ya, Bitdefender hampir beberapa kali itu consecutively, jadi terus-menerus kita mendapatkan product of the year. Jadi makanya kita dapatnya yang outstanding. Jadi udah melewati yang product of the year gitu ya. Kemudian di tengah itu adalah dari PC Magazine. PC Magazine juga memberikan kita sebagai best brand ya, yang ini yang paling baru jadinya ditaruh di slide ini. Kemudian boleh lanjut teman-teman. Nah, di sini adalah kan sering kali nih kalau terutama dari teman-teman yang di corporate itu mau tahu gitu ya. Oh ya saya mau beli antivirus. Maunya yang leader dong. Ya, kenapa ini kami kedepankan mengenai Forester?
Forester itu biasanya mereka menggunakan penilaiannya 50% tentang market share dan 50%-nya lagi adalah mengenai performance. Kalau dilihat seperti itu, beauty vendor itu makanya kita sebagai leader dan beauty vendor itu terutama permasalahannya adalah kita fokus di prevention, di pencegahan. Maka kita punya maksimum skor di pencegahan. Nah, ini bisa lihat apa yang ditulis oleh si Forrester itu sendiri ada di sini. Ya. Kemudian di sebelah kanannya adalah ininya ya, untuk wave-nya, Forrester wave-nya. Ini yang paling baru di Q4 kemarin. Kemudian di bagian bawah itu adalah Gartner dan Forrester. Gartner-nya yang customer choice dan representative vendor. Itu pun kita paling tinggi. Kalau teman-teman bilang, oh ya, perbandingannya apa dengan Gartner yang Magic Quadrant? Kalau yang Magic Quadrant itu mereka benar-benar lebih fokus ke market share. Ya, untuk di market share memang beauty vendor kalau dilihat di situ tidak kelihatan ada di atas, tidak di leader. Kami di visionaries. Kenapa? Karena itu balik lagi kita lebih banyak sebagai third party engine ataupun OEM. Jadi kalau dilihat seperti itu sama si Gartner-nya untuk Magic Quadrant itu tidak dihitung ya karena sebagai OEM seperti itu. Kemudian boleh lanjut? Oke, nah ini kalau misalnya dari teman-teman mau perhatikan melihat performance antivirus dari benar-benar performance-nya bisa cek di EVI komparatif ataupun di EVI test. Ini EVI test yang paling baru juga untuk advanced threat protection-nya. Kita bisa ngelihat Bitdefender itu rata-rata adanya di pre-execution atau di on execution. Tidak ada yang di post execution ya. Dan kita juga punya nilai yang paling tinggi di sini. Kalau post execution itu berarti serangan itu sudah terjadi. Sedangkan kalau yang di pre ataupun di on, paling tidak kita dari tim IT dan lain sebagainya kita sudah bisa mengetahuinya dulu, udah bisa ada preventionnya duluan gitu ya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah hasil dari Maitre Ingenuity Attack Evaluation ya. Maitre Attack ini mereka melakukan evaluasi sudah 5 kali evaluasi sejak tahun 2020. Dan setiap kali evaluasi, Bitdefender selalu mempunyai hasil deteksi yang paling tinggi dibandingkan dengan merek yang lain. Yang ini yang paling baru ya, yang paling baru itu berarti yang sudah kelima. Dan Bitdefender itu bisa 100% detection dari APT-nya itu dibandingkan dari ada total ada sekitar 31 vendor yang kemarin ikutan itu dengan si Maitre Attack. Ya, jadi kalau misal teman-teman mau benar-benar compare untuk sebuah produk dengan ininya performance-nya, terutama produknya untuk yang antivirus ya, balik lagi selain yang EVI test, EVI komparatif bisa juga ke Maitre Ingenuity Attack. Tapi kalau mau lihat sekaligus dengan market share-nya, nah itu bisa ke Forrester. Tapi kalau mau lebih fokus ke market share-nya, bisa ke Gartner, seperti itu. Boleh lanjut? Sekarang setelah kami cerita soal Bitdefender itu siapa dan bagaimana, kita masuk ke topik kita hari ini. Apakah EDR? Ya, seringkali banyak orang yang tanya EDR, EDR, dan EDR karena seringkali yang minta ke kami itu banyak sekali. Saya mau pakai EDR dong gitu. Tapi balik lagi biasanya kami akan tanyakan EDR-nya yang dimaksud bagaimana? Kenapa? Saya pernah ketemu user yang bilang katanya saya mau EDR. Waktu dipresentasikan yang Bapak maksud EDR yang mana? Ternyata itu bukan EDR, yang dia maksud adalah kita ada feature namanya Endpoint Risk Analytic. Jadi yang dia baca adalah endpoint-nya itu sendiri. Jadi dia pikir, oh gue perlu itu berarti itu EDR. Sebenarnya bukan seperti itu ya.
EDR itu adalah sebenarnya adalah evolusi yang lebih lanjut daripada endpoint protection. Nah, ini juga sebenarnya adalah satu hal yang mungkin dari teman-teman perlu ketahui adalah saat ini di Indonesia banyak orang yang taunya AV doang, antivirus aja, ya. Antivirus biasa itu hanya biasa kita gunakan secara retail atau di rumahan lah kasarnya, ya. Tapi kalau kita sudah punya server atau sudah punya jaringan atau sudah pakai Linux, itu akan lebih baik masuk ke area endpoint protection. Di mana tim security, tim IT itu kita bisa melihat lebih jauh ini siapa aja sih yang pakai. Kemudian kalau ada serangan ini asalnya dari mana sih? Nah, kita bisa sampai ke area tersebut. Sedangkan kalau yang retail itu nggak bisa. Karena apa? Ya masing-masing bertanggung jawab dengan PC masing-masing, dengan endpoint masing-masing. Seperti itu. Kebetulan juga saya ada kasus di mana bukan kasus sebenarnya, tapi lebih tepatnya kita jual untuk yang versi corporate, tapi ternyata si user nggak ngerti kalau itu dengan satu konsol bisa untuk semuanya. Jadi kalau di sertifikat itu biasanya kita ada tulisannya satu gitu ya, satu unit, tapi bisa untuk 1000-an endpoint seperti itu. Karena dia bilang gini, loh berarti saya bukannya kalau beli 1000-an gitu dapatnya ada 1000-an license. Enggak. Kalau di Bitdefender enggak, kita cukup dengan satu untuk versi corporate ya, cukup dengan satu license key untuk bisa menangani seluruh endpoint yang ada di perusahaan tersebut ya. Oke, balik lagi ke tempat yang tadi saya cerita adalah dari antivirus doang itu ke endpoint protection, kemudian masuk ke EDR ya. Kapan kita perlu EDR? Kalau kita perlu untuk bisa menganalisa terus bisa mencari jejak lebih dalam daripada endpoint protection. Nah, itu kita perlu EDR. Kenapa kita perlu EDR? Kalau ada orang ataupun ada person di IT yang akan bisa memantau itu. Kalau misalnya perusahaan kita bilang, oh ya, enggak perlu seperti itu. Kita cuma maunya terima beres. Kalau mau terima beres di Bitdefender kita ada yang namanya Bitdefender Gravity Zone Premium, ya, Business Security Premium. Pakailah yang itu. Ya udah terima beres aja gitu. Tapi kalau mau sampai ada orang yang memonitor si dashboardnya itu, silahkan ambil yang Business Security Enterprise, di mana EDR itu benar-benar ada ya. Boleh lanjut? Sejak kapan sih EDR itu ada? Ya, waktu itu salah satu dari CEO Gartner waktu itu ya, sekarang CEO-nya udah ganti soalnya, dia merasa, aduh kok banyak serangan yang seperti ini, dan itu baru ketahuan kalau serangan itu terjadi. Maka dia bilang, andai ada sebuah solusi di mana kalau ada hal-hal yang aneh masuk ke jaringan kita ya udah bisa tahu duluan tuh. Nah, karena terpicu dari kata-katanya dia, maka kemudian para vendor merek-merek endpoint protection ini kemudian mencoba membuat sebuah solusi yang akhirnya sekarang kita tahu namanya EDR gitu ya. Kita bisa tahu ada berbagai teknik, berbagai taktik, maupun berbagai prosedur yang aneh, dan itu kita sebut biasanya anomali, ya. Dan saat itu duluan yang muncul, si EDR itu, kemudian baru muncullah si Maitre Attack Ingenuity ini, di mana di situ ada berbagai macam teknik, taktik, ataupun prosedur yang ditaruh di situ. Dan masing-masing ada nomornya tuh. Jadi kalau misalnya pas di konsol kemudian udah gitu kita begitu klik, oh ternyata ini ada anomali ya, ini ada sesuatu hal yang aneh, itu ada pemberitahuannya, kita bisa cek, kita bisa klik, oh ini nomornya segini misalnya T001, oh ini apaan sih gitu, nah itu kita bisa lihat seperti itu. Disitulah gunanya ada tim IT yang memonitor dashboardnya, konsolnya dari Gravity Zone atau dari Bitdefender ya. Kenapa?
dia akan secara manual memutuskan, oh ini harus di-kill, oh ini harus dibiarinin aja, seperti itu. Itu gunanya EDR. Jadi bukannya berarti kita pakai EDR, udah diam-diam aja. EDR itu justru kita untuk mengetahui sesuatu hal yang aneh duluan, seperti itu. Oke, teman-teman boleh di next. Oke, nah kira-kira kalau udah tahu nih, oh EDR sepertinya seperti itu. Perusahaan saya kayaknya perlu gitu ya. Nah, nyarinya mesti yang kayak apa? Cari yang bisa ngumpulin data semaksimal mungkin ya. Datanya itu jadi bukan cuma sekedar oh ya di komputer ini ada apa, kerjaannya ngapain, tapi lebih sampai ke aktivitasnya, prosesnya, segala macam aksesnya itu bisa dilihat dan dikumpulkan itu semua masuk ke dalam konsol di mana kita bisa cek tuh satu persatu ya. Terus kemampuan responnya bagaimana? Real time enggak? Kita bisa terima email atau apapun setiap kali ada sesuatu hal yang aneh atau enggak gitu ya. Itu ada notifnya atau bagaimana, itu perlu. Kemudian ada forensiknya. Di forensik ini di mana kita bisa cek, oh ini ternyata hash-nya ada bermasalah. Oh ternyata yang ini MD5-nya ada bermasalah. Oh ini aslinya dari mana, asalnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini bisa kelihatan di forensik. Perlu cari yang sampai bisa seperti itu ya. Ini juga kemarin bukan kemarin, ya kemarin lah kalau itu, sore lah saya baru ada yang tanya, di perusahaan mereka itu, ada yang bukan kalau mau dibilang spam, bukan spam yang ke dalam, bukan yang inbound, tapi tepatnya outbound. Jadi misalnya anggaplah saya, dari email saya itu justru yang nyebar keluar. Kemudian si user ini nanya, "Bisa nggak kita mau tahu ini sebenarnya siapa sih yang bermasalah gitu ya, dari kantor kita ini siapa yang sebenarnya yang bermasalah. Karena saya nggak inget kalau dia nggak pakai Bitdefender. Kemudian saya cuma bilang, "Oh lihat aja itu di ini network incident." Di network attack defense itu kan kita bisa ada bagian initial access ataupun credential access di mana kita bisa tahu ada password stealer. Jadi kalau ada orang yang mencoba mengambil password kita itu bisa ketahuan di situ. Kemudian saya baru dikasih tahu, "Lah, dia nggak pakai Bitdefender kok." Oh, oke, ternyata dia nggak pakai. Oke, jadi kira-kira mungkin besok saya akan ketemuan dengan mereka untuk membahas Bitdefender untuk menggantikan endpoint protection yang saat ini mereka pakai. Karena katanya, "Oh, di endpoint protection saya nggak ada kok kayak gitu," katanya gitu ya. Seperti itu. Kemudian boleh lanjut? Nah, ini kenapa sih kita perlu pakai EDR itu? Ya, kalau dilihat seperti ini, perusahaan memerlukan 197 hari untuk mengidentifikasi dan 69 hari untuk mengetahui bahwa data mereka diretas. Jadi waktu itu terutama yang paling heboh ada pernah kejadian Equifax kalau teman-teman mungkin pernah ngeh gitu ya. Itu adalah perusahaan finansial. Setelah ditelusuri balik waktu data mereka bocor, ternyata 3 bulan sebelumnya itu sebenarnya mereka sudah kena ransomware. Tolong dipahami ya, waktu kena ransomware mungkin datanya belum bocor, mungkin. Kemudian ada ini, apa, selanjutnya dia baru datanya dibocorin, ya. Sebelum dia kena ransomware, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda di mana ada teknik atau taktik atau prosedur itu yang sudah masuk ke jaringan mereka, tapi mereka nggak tahu, ya. Waktu itu kurang lebih ya sekitar 3 bulanan atau 4 bulan dari Maret sampai mereka Juni itu mereka kena ininya ransomware-nya, terus sekitar Juli itu data mereka bocor kemana-mana ya, baru disebarluaskan oleh si hackernya itu. Nah, kejadian tersebut adalah akhirnya yang membuat EDR makin booming. Jadi makin hari orang makin perlu, oh ya kayaknya gue tuh perlu kayak begitu sebelum
sampai kejadian, gue udah perlu seperti itu ya. Waktu untuk sebuah bisnis sampai kejadian seperti itu ruginya banyak banget gitu ya, sampai miliaran kalau kita ngomong secara rupiah ya. Kan di Indonesia saya sudah ketemu beberapa perusahaan yang seperti itu dan juga kami pernah diminta bantuan untuk supervise mitigasi mereka. Itu dalam waktu cuma 2 minggu aja. Jadi maksudnya itu kita, kerja bakti untuk bantuin mereka itu untuk sampai bisa paling tidak bisnis core-nya jalan aja itu 3 hari kita pada nggak tidur, nggak ini juga, itu 3 hari 3 malam. Kemudian untuk ngejalanin, kemudian akhirnya mereka running, ya, itu mereka rugi miliaran, ya. Maka sejak itu mereka benar-benar berusaha banget tuh untuk supaya security, terutama cyber security di tempat mereka itu benar-benar harus di-upgrade, ya. Kemudian kalau kita melihat contoh di Eropa ya, di Eropa itu kalau sampai ada kejadian seperti itu, mereka itu akan didenda. Selain cuma didenda itu, mereka juga akan dikenai hukuman karena mereka sudah ada GDPR, General Data Protection Rule. Sedangkan kalau di Indonesia belum ada hukum seperti itu ya. Mereka di Eropa itu pun sekarang sudah diharuskan masuk ke compliant NIS 2 ya. Itu di mana mereka wajib untuk lapor ke pihak berwajib begitu sudah ketahuan ada, ransomware mungkin atau kebocoran di dalam waktu 24 jam. Dan dalam 72 jam atau 3 hari, mereka juga harus sudah bisa mitigasi, sudah harus bisa diselesaikan. Dan dalam waktu 1 bulan maksimum, mereka sudah harus kasih laporannya ke kepolisian atau ke pihak berwajib. Oh ya, ternyata awalnya dari ini ke sini, dan apa yang mereka sudah lakukan, mereka sudah harus bilang. Seperti itu ya, sudah harus lapor. Dan kami juga berharap di sini, di Indonesia bisa lebih aware dengan cyber security, gitu ya. Oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah mengenai Forrester. Forrester sendiri juga sudah info bahwa itu evolusinya akan lumayan ya, dari endpoint sampai ke EDR, sampai ke XDR. Untuk di Q2 2024 ini, biasanya kalau mungkin teman-teman di IT udah tahu ya, Forrester itu per quarter akan mengeluarkan sebuah review laporan, oh iya, misalnya untuk endpoint protection ya. Oh ya, endpoint protection tuh yang sekarang yang hasilnya bagus tuh si A, si B, si C, seperti itu yang tadi sempat saya infokan mengenai Bitdefender itu di Q4 2023 kita sebagai leader. Waktu endpoint protection kemudian diganti menjadi EDR. EDR itu bukan cuma untuk melindungi ataupun melihat apa yang terjadi di endpoint, tapi udah sampai ke jaringan, ke email, ke Active Directory. Kalau di Bitdefender kita Active Directory maupun Azure ya, terus sampai ke cloud. Nah, itu dari EDR berevolusi ke XDR. Seperti itu. Nah, kalau, mau dilihat sebenarnya XDR itu apa aja sih gitu ya. Menurut Forrester lagi, XDR itu diklasifikasikan ada 2. Yang satu native, terus yang satu lagi hybrid atau open. Dulu, waktu lagi awal-awal XDR, oh itu yang digadang-gadang yang terbaik adalah yang versi hybrid. Kenapa? Mereka bisa diintegrasikan dengan berbagai macam merek gitu ya. Betul, diintegrasikan, tapi masalahnya adalah kemudian integrasinya itu kemudian ada masalah. Nah, itulah efeknya. Sehingga sekarang yang hybrid-hybrid itu justru malah berpindah kalau mereka bisa masuk ke area native. Sedangkan waktu awal, dari awal ya, Bitdefender sendiri adalah merupakan native XDR. Jadi kita membangun sendiri, waktu awal itu kita belum punya untuk network sensor. Kita membeli RedSock ya, perusahaan RedSock namanya yang memang fokus di NTSA.
Kemudian bagaimana perusahaan itu untuk bisa masuk ke dalam konsolnya Bitdefender sehingga akhirnya menjadi network sensor itu. Kemudian yang paling akhir kami baru di tahun lalu ya, akhir sampai yang sekarang itu kami membeli Horangi dan Horangi itu nantinya di Bitdefender sekitar Maret itu kita akan launch udah termasuk di dalamnya nanti ada SPM. Cloud Security Posture Management ya, sudah masuk ke dalam situ dan juga Threat Intelligence itu bisa jadi add-on ya. Jadi tapi udah bisa masuk ke dalam apa namanya, dashboard-nya Bitdefender atau konsolnya Bitdefender itu sendiri. Kemudian boleh lanjut? Ini adalah portfolio dari Bitdefender. Jadi kalau dilihat yang ada tulisannya Business Security itu adalah versi yang bundling, bisa untuk server, bisa untuk workstation. Kalau yang di sebelah kanan yang ada tulisan security for workstation, security for server maupun Bitdefender EDR itu a la carte. Jadi kalau misalnya perlu terpisah, nah itu bisa pakai yang seperti itu. Dan biasanya kami akan sarankan kalau untuk yang security for workstation ataupun security for server untuk perusahaan yang mempunyai endpoint 500 dan ke atas. Kalau di bawah 500 akan lebih baik pakai yang versi business security karena kalau ini saya ngomong secara harga ya akan lebih affordable. Sedangkan kalau yang a la carte kalau udah lumayan banyak seperti itu akan lebih enak. Kemudian kalau yang Bitdefender EDR yang paling kanan itu biasanya kalau diperlukan perusahaan yang punya endpoint protection sudah ada existing ya, mau pakai merek apapun, kemudian mereka bilang, aduh saya mau pakai EDR dong, mau beli Bitdefender EDR-nya aja boleh? Boleh ya. Kerjaannya Bitdefender EDR itu hanya reporting, lapor ke endpoint protection-nya. Endpoint protection yang dia punya itu yang akan melakukan tindakan, yang akan langsung melakukan action gitu ya. Sedangkan biasanya kami tidak menyarankan akan lebih apa maksudnya tidak menyarankan bahwa mereka menggunakan hal tersebut. Kenapa? Kalau kami ada yang endpoint protection plus EDR ya, ini ada namanya Business Security Enterprise. Kalau yang di Bitdefender EDR jika terjadi suatu masalah, anggaplah Bitdefender sudah lapor. Ternyata si endpoint protection-nya itu tidak bisa melakukan tindakan. Kemudian nanti buntutnya salah-salahan deh. Oh ini yang salah si endpoint protection-nya. Oh enggak, yang salah Bitdefender-nya. Kayak begitu. Nah biasanya maka kami akan menyarankan akan lebih baik endpoint protection plus EDR-nya juga sama-sama dari Bitdefender ya. Untuk yang ini Business Security Enterprise namanya. Kemudian tadi saya sempat menyinggung sedikit kalau nggak mau pusing dan tidak ada orang yang memang standby untuk melihat konsol seperti apa, silakan pakai yang Business Security Premium. Perbedaannya dengan yang Enterprise ini ya di sini nih, untuk anomali detection-nya, MITRE-nya ini nggak ada ya. Kelebihannya untuk di Business Security Premium ini dibandingkan yang Business Security biasa, ini banyak perbandingannya. Kalau dia nggak bisa anomali, apa yang dia bisa lihat? Paling tidak dia bisa melihat untuk grayware, ya. Karena kalau untuk yang di anomali itu kan berbagai jenis yang aneh-aneh yang masuk itu dia bisa lihat. Tapi paling tidak untuk yang Business Security Premium dia sudah bisa melihat jika ada aplikasi yang diragukan ini sebenarnya aplikasinya benar atau enggak gitu ya, abu-abu, nah makanya kita sebut grayware, di sini sudah bisa deteksi. Oke, sekarang saya masuk ke fiturnya. Untuk yang di Bitdefender ini ya, kita bisa on-prem maupun cloud. Konsolnya itu kita bisa pilih. Waktu beli harganya sama dan tinggal saat pasang tinggal pastikan. Oh iya, saya maunya pasangnya di cloud. Oh iya, saya mau pasangnya di on-prem. Seperti itu ya. Kemudian di sini coverage-nya ya endpoint protection udah pasti.
VM. Perbedaannya adalah kalau di business security itu sebenarnya untuk di virtual sudah bisa. Tapi jika perlu yang agentless itu harus pakai yang business security premium. Kebetulan teman-teman ini yang saya bahas untuk yang versi ini aja ya, yang versi bundling. Kalau a la carte ya tinggal ngikut aja sebenarnya isi fiturnya seperti apa. Kemudian untuk ini ada anti spam untuk Microsoft Exchange yang on-prem ya, itu mulai dari Business Security Premium. Kalau dia pakainya Office 365 ataupun Google Workspace, nah ini bisa pakai ini, Security for Email. Itu bisa di add-on kalau memang perlu, seperti itu ya. Kemudian ini adalah teknologi yang ada di Bitdefender. Machine learning seperti yang tadi saya udah infokan bahwa AI juga sudah ada di dalam kita sejak 2008. Kemudian untuk anti exploit ini yang seringkali kita sebut, aduh saya perlu solusi yang bisa zero day ya. Nah, ini anti exploit di semua versi sudah dapat. Kemudian untuk sandbox analyzer dan hyperdetect mulai adanya di Business Security Premium. Ini yang seringkali kita perlukan kalau sampai ke forensik ya. Kemudian, oh ya, Business Security Premium ini juga biasanya kami akan sarankan jika pernah terkena ransomware ya. Akan lebih baik pakai yang ini. Kenapa? Berarti perusahaan kita merupakan targeted attack gitu ya. Kemudian lanjutnya ini ada proses inspektor atau advanced threat control, ini adalah real time proses monitoring. Jadi dia akan standby di belakang layar selama komputer itu nyala. Kemudian untuk network attack defense, nah ini yang tadi saya info bahwa kita bisa cek sampai ke brute force attack, sampai RDP gitu ya, sampai password stealer dan lain sebagainya di sini. Kemudian ada namanya Wireless Attack Defense, mulai adanya di Business Security Premium. Balik lagi mengenai ransomware. Ransomware dulu itu mungkin masih pakai formatnya yang model jadul ya, gitu. Mungkin exe dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang mereka itu banyak yang versinya sudah fileless atau script aja atau coding doang. Dan mereka itu biasanya embed dengan file yang dikirim. Contoh misalnya gini, kita terima sebuah email, oh ini video, oh ini gambar gitu ya. Tapi begitu itu kita klik jalan, maka si coding yang ditempel di situ untuk ransomware-nya itu juga akan running. Nah, itu yang kita sebut fileless attack ya. Jadi serangan tanpa file. Kemudian lanjutnya adalah ransomware mitigation. Di semua tipe ini sudah ada ransomware mitigation dan perbedaannya Bitdefender dengan yang lain adalah kalau ransomware mitigation Bitdefender tidak menggunakan VSS atau volume shadow copy ya. Tapi kita menggunakan Bitdefender Temper teknologi. Jadi teknologi yang memang dikembangkan oleh Bitdefender itu sendiri. Caranya seperti apa? Kalau misalnya ada ransomware mau mengencrypt file kita, si file tersebut langsung dipindahkan oleh Bitdefender ke tempat lain. Kemudian setelah ransomware itu sudah dibersihkan, file itu akan dikembalikan ke tempat semula. Oke, balik lagi adalah kenapa perlu ransomware mitigation yang modelnya kayak begini? Cyber security prediction yang terjadi yang baru ya, baru keluar di 2024 ini adalah ransomware yang akan muncul atau mungkin sudah muncul ya, tapi akan menjadi lebih booming, itu adalah ransomware yang tidak mengencrypt keseluruhan. Jadi dia hanya mengencrypt, kalau kita sebutnya intermittent encryption. Jadi dia hanya mengencrypt beberapa bagian dari file tersebut, tapi judulnya kita udah nggak bisa pakai file tersebut. Kenapa mereka membuat seperti itu? Dengan seperti itu mereka akan lebih cepat encrypt-nya ya. Pokoknya habis itu dia udah tinggal minta tebusan aja gitu ya. Tapi paling tidak mereka sudah mendapat datanya, sudah bisa mengambil datanya. Jadi data kita sebenarnya udah diambil sama si hacker itu gitu. Begitu kita udah kena ransomware ya. Oke, kemudian lanjutannya adalah centralized scanning. Bitdefender ada 3 macam cara scanning, ada lokal, hybrid, dan juga centralized. Biasanya orang yang pakai antivirus ataupun endpoint protection
mereka mengeluh bahwa komputer mereka jadi lemot ya, jadi lambat. Nah, itu adalah karena semua merek itu bisa 100% footprint ataupun scanning dilakukan oleh masing-masing endpoint. Di Bitdefender selain yang lokal udah pasti ada ya, ada lagi namanya hybrid. Yang business security udah bisa sampai hybrid. Hybrid itu 50% dilakukan oleh masing-masing endpoint, 50% lagi oleh konsol. Kemudian kalau mau lebih ringan lagi, pakai yang centralized scanning. Centralized scanning ini 65% dilakukan oleh konsol dan 35% dilakukan oleh masing-masing endpoint. Dan itu mulai ada di Business Security Premium. Kemudian di sini ada application control. Application control sebenarnya di Bitdefender Blacklist itu udah ada, di semua versi udah ada. Tapi kalau perlu yang whitelist itu mulai adanya hanya di Business Security Premium dengan catatan konsolnya wajib on-prem. Perbedaannya apa? Kalau yang blacklist itu berarti dia harus membuat data atau bikin listingnya aplikasi apa aja yang nggak boleh dibuka. Sedangkan kalau whitelist cukup tulis apa yang boleh. Misalnya dia cuma boleh bukanya Office gitu ya. Kita mau tanemin di sana WinZip kah, Chrome kah, atau apapun, nah itu nggak bisa running. Seperti itu ya. Kemudian ini root cause analysis dan juga untuk insiden ini juga masuk ke area forensik ya. Di sini diperlukan. Kemudian yang untuk anomaly detection dan MITRE event tagging itu di Business Security Enterprise yang kata orang, dan kalau yang memang perlu itu EDR ya. Kemudian nah ini yang sempat tadi saya cerita bahwa ada user yang salah judulnya karena perlu yang dia kira EDR, sebenarnya ini Endpoint and Human Risk Analytic ya. Ini hanya ada di konsol yang cloud. Kalau di sini kita bisa melihat masing-masing endpoint itu miskonfigurasinya apa sih? Vulnerable-nya apa sih? Ini kita bisa lihat ya. Kemudian jadinya bisa kita update segera. Terus kalau untuk yang Human Risk Analytic, kalau misalnya kita perlu sampai user itu misalnya, aduh passwordnya ini nggak pernah diganti nih, udah 3 bulan nggak diganti-ganti, nah itu bisa ada pemberitahuannya di konsol ya, yang kita jadi bisa info ke usernya, tolong dong diganti dong gitu ya, kayak gitu. Kemudian kalau yang ini yang di bawahnya adalah add-on atau pembelian tambahan jika memang perlu. Di sini ada namanya full disk encryption. Full disk encryption itu kita kerjasama dengan Microsoft BitLocker dan juga Apple Vault. Ya, kalau untuk Bitdefender jadi kita berfungsi untuk sentralisasi passwordnya. Kemudian patch management. Nah ini kalau kita perlu untuk patching dari aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kita. Tapi ini untuk aplikasi yang global ya, bukan aplikasi yang homemade gitu ya, bukan yang itu. Kemudian untuk ini integrity monitoring jika kita perlu kalau sampai setiap kali ada file yang berubah, misalnya saya punya file isinya 123, kemudian saya ganti menjadi 1234. Kita save, nah ini di integrity monitoring kelihatan ya. Kemudian untuk mobile security jika kita perlu sampai melindungi Android, iOS ataupun Chromebook. Nah, ini bisa pakai mobile security. Kemudian security for email tadi sudah saya infokan, kemudian security for storage mulai dari Business Security Premium ya. Security for storage itu kalau kita mau melindungi, kita punya NAS yang sudah ICAP compliance. Biasanya sih itu mereknya kayak Dell, Hitachi Vantara, HP, IBM, seperti itu ya. Kemudian security for container, jika pakai Docker ataupun Kubernetes dan mau dilindungi, nah bisa pakai ini, gitu ya. Kemudian di sini ada data retention untuk raw events. Kalau pakai yang versi EDR-nya cloud, ya, itu biasanya hanya kita bisa apa yang sudah difasilitasi oleh Bitdefender itu hanya untuk bisa melihat ke belakang itu 30 hari. Tapi kalau mau lebih daripada itu bisa pakai data retention. Data retention itu ada yang 90, 180, dan 360 hari. Kemudian di sini kita ada XDR ya. XDR itu Business Security Enterprise harus yang cloud.
Kalau untuk yang on-prem nggak bisa. Nanti saya jelasin di belakang lagi add-on-nya apa sih kalau perlu XDR ya. Karena XDR yang kalau di Business Security Enterprise itu hanya untuk yang di endpoint. Tapi kita kalau mau udah sampai XDR-nya ke beberapa hal, nah itu ada add-on-nya. Kemudian di bawah adalah licensing ya. Licensingnya itu kita bisa biasanya seperti kita tahu adalah server biasanya lebih mahal dibandingkan untuk yang workstation. Jadi kita membatasinya 30% dari yang kita beli. Misalnya kita belinya 1.000 gitu ya. 300 bisa untuk server, sisanya bisa untuk workstation. Tapi kalau ternyata servernya cuma 100 ya 900 bisa untuk workstation. Boleh lanjut? Oke, nah ini XDR-nya yang tadi saya infokan bahwa kita ada network sensor, kemudian ada untuk cloud-nya ada AWS, kemudian untuk AD ada yang on-prem dan Azure, dan Office 365. Sekarang sudah termasuk juga untuk yang Google Workspace. Oke, saya rasa kalau untuk yang produknya saya sampai sini, saya balikin dulu ke tim digital. Siap, terima kasih Bu Leni. Jadi ini akan masuk ke bidang teknikal. Jadi setelah ini akan langsung kita oper ke Pak Calvin. Halo Pak Calvin. Ya, Pak. Siap, sebentar. Nah, ini Pak Calvin. Oke, terima kasih Bu Leni atas penjelasannya. Tadi cukup detail berkaitan dengan fitur-fiturnya. Nanti kita akan masuk ke teknikal langsung. Jadi kira-kira aplikasinya gimana nih? Nah, mumpung ada Pak Calvin, saya izin ya Bu Leni, kita move ke Pak Calvin terlebih dahulu. Oke. Oke, siap. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti akan kita bahas setelah Pak Calvin akan memaparkan berkaitan dengan teknologinya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana, jadi teman-teman lebih ada gambaran nih. Oke, silakan Pak Calvin, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, sebentar ya, saya izin share screen dulu. Siap, silakan. Oke, nah, jadi kalau untuk Bitdefender sendiri, nah, kita ada yang version on-premise dan yang version cloud ya, untuk dashboardnya. Nah, yang saya tampilin sekarang ini itu yang version on-premise ya. Nah, jadi ini dashboardnya seperti ini, kita bisa lihat reportingnya, kita bisa membuat installernya juga di sini, dan semua reporting ya, semua reporting juga kita bisa lihat di sini juga. Ya. Nah, nanti kita juga bisa lihat kita sudah install di komputer mana saja, ya, dan data-data dari komputer itu sendiri. Contohnya kita bisa lihat IP-nya, FUDN-nya, OS version, OS type, ya, sampai ke user yang sedang login juga gitu. Oke. Nah, sekarang saya langsung masuk aja ke cara detection-nya ya, cara detection Bitdefender ya. Nah, jadi kalau Bitdefender sendiri, nah, nanti agentnya tampilannya seperti ini ya. Dan kalau Bitdefender yang ada ngedetect sesuatu, ya nanti bakal ada notifnya di sini. Ya, on access scanning has detected a threat gitu ya. Nanti dikasih lihat actionnya apa dan virusnya itu apa. Ya. Nah, virus ini nanti akan muncul di menu insiden di sini. Ya. Nah, kebetulan kalau saya ini pakai yang version cloud ya, Bitdefender-nya. Jadi nggak muncul di yang version on-premise ini. Ya, tapi tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat incident ID-nya, ya, created on-nya kapan, dan juga sampai severity-nya juga ya. Gitu. Nah, terus untuk EDR-nya Bitdefender sendiri, ya fungsinya itu untuk mengkorelasi insiden ya. Nah, jadi kalau
Bitdefender kita itu ada ngedetek virus ya, ada ngedetek sesuatu lah ya. Itu case ID-nya itu beda-beda ya, case ID-nya beda-beda. Tapi nanti kalau ada Bitdefender ada mengkorelasikan sesuatu gitu, ada ngedetek kesamaan gitu atau relatednya atau enggak, itu nanti ada masuk ke tab correlated incident ya. Jadi contoh kalau di sini incident ID 856 itu related dengan incident ID 843, 842, 840 dan 845. Gitu. Nah, kalau kita klik di incident ID-nya, nah, pertama kita bisa lihat overview-nya. Ya, overview-nya. Jadi kita bisa lihat kenapa Bitdefender kasih skor severity-nya 83, kenapa kritikal gitu ya. Nanti bisa kita baca gitu summary-nya apa. Ya, dan juga attack tactics-nya ya. Serangan metode serangan ya dan teknik serangan dari malware itu. Ya, kita bisa lihat attack tactics-nya dan juga action needed-nya. Nah, action yang perlu kita lakukan. Itu apakah itu containment, apakah itu remediation, apakah itu mungkin kayak restart gitu ya. Itu nanti semuanya ada di sini listnya gitu. Oke, next. Ya, kalau itu di overview ya. Sekarang saya langsung masuk ke response ya. Kalau di response itu ya kita bisa melakukan ya responsnya ya tadi ya. Contohnya kayak tadi di sini ada containment dan remediation. Ya, kita bisa langsung melakukannya dari dashboard sini gitu. Bisa remote execution ya. Jadi contoh kita mau melakukan containment itu atau mau melakukan remediation, kita tinggal centang saja, habis itu kita centang dulu, terus tinggal execute saja. Ya, nah, terus next kita juga bisa melihat grafiknya. Ya. Bitdefender ada membantu memvisualisasikan map ya, peta serangannya itu seperti apa. Jadi pertama initial aksesnya gitu. Ya, malware itu masuk dari mana? Masuk dari mana? Terus nanti ini semua itu sebenarnya bisa diklik ya, bisa interaktif semuanya. Ya. Jadi nanti kita bisa lihat ini alertsnya apa saja gitu. Ya, nanti kita bisa lihat, tinggal ikutin aja garis-garisnya gitu ya. Ini ada 6 alert ya dari akses inisialnya ke PC PC ini gitu. Terus dari PC ini nanti mereka ada ke exit point ke IP sekian gitu ya. Nanti seperti ini sih grafiknya, emang agak ribet sih. Ya, grafiknya emang agak ribet. Makanya juga ada menu alerts di sini ya. Menu alerts. Kalau alerts itu lebih kronologi ya. Lebih ke kronologinya kita bisa lihat itu di sortingnya per jamnya, jam detectionnya. Ya kalau grafiknya itu hanya melihat semua affected endpoint ya, affected entity gitu. Nah terus ini untuk XDR-nya Bitdefender ya. Untuk XDR-nya Bitdefender sendiri emang cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Ya mereka mengumpulkan data dari endpoint, dari server-server kita dan kontainer kita, dari jaringan kita, Office 365, Azure Active Directory atau Active Directory dan juga AWS gitu. Ya, data dikumpulin dulu dan kalau Bitdefender ada mendetek sesuatu, ya itu nanti ditulis dulu, ditandain dulu ya, dimasukin dulu ke menu insiden tadi, nanti baru dikorelasi gitu. Apakah insiden ini itu terkait dengan insiden yang lain gitu. Kalau emang iya nanti akan divisualisasikan ya sesuai dengan grafik tadi gitu ya. Grafiknya cara remediationnya gitu ya. Nanti investigate juga cara fixnya gimana. Yang terakhir itu responsnya. Ya, kita tinggal execute saja apakah itu perlu di contain, di delete ataupun yang lain juga gitu ya.
Nah, simpelnya sih paling begitu saja sih ya. Siap, Pak Taufin. Terima kasih. Jadi, rekan-rekan, ini kan sudah kelihatan ya dari sisi kapabilitas teknologinya itu gimana sih. Jadi kita nanti akan mulai membahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan nih, Pak Calvin, yang muncul di kolom komentar kita. Nah, saya ajak Bu Leni juga nih. Halo Bu Len. Yo, Bapak. Oke, ini ada pertanyaan. Sudah mulai masuk dan cukup banyak gitu ya. Saya izin mulai satu-satu dulu. Jadi nanti mungkin kalau mungkin paparannya berkaitan dengan bisnis, saya akan arahkan ke Bu Leni. Kalau mungkin paparannya berkaitan dengan teknikal, saya akan arahkan ke Pak Calvin ya. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, ini mungkin lebih ke penasaran ya. Jadi ada Pak Agung Suprianto, izin bertanya Bu Leni, saya tadi kaget kalau serangan malware per menit itu bisa sampai 400 lebih gitu kan. Itu Bitdefender nggak pernah tidur ya Bu? Atau dengan kata lain 24 jam itu harus aktif terus ya? Maaf masih pemula katanya kayak gitu. Silakan Bu Leni. Oke, seperti yang tadi saya infokan, sebenarnya kalau komputer kita nyala, kita ada namanya Advanced Threat Control, Real Time Process Monitoring. Jadi dia akan kerja terus di belakang layar, akan ngejagain kita terus seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud 400 per menit itu global ya Pak, seluruh dunia. Sedangkan untuk seluruh dunia itu kita per hari aja Bitdefender Lab itu menangani 40 miliar. Oke, jadi cukup membagongkan gitu ya Bu ya kalau bahasanya anak sekarang. Hmm. Jadi bukannya Bitdefendernya nggak tidur Bapak Ibu ya, jadi memang teknologinya itu dirancang sedemikian rupa untuk bisa membantu memitigasi resiko, bahkan saat tidak diawasi sekalipun. Jadi minimalisir dari resiko inilah yang membuat kemudahan-kemudahan dari Bitdefender itu digunakan di lebih dari 500 juta perangkat di seluruh dunia. Jadi semoga menjawab pertanyaan dari Pak Agung Suprianto. Nah selanjutnya ada Pak Arianto dari Persada Hospital. Jadi salah satu klien kami, boleh nih. Jadi ada pertanyaan, selamat sore, untuk mematikan antivirus yang sementara, mematikan antivirusnya sementara bagaimana ya? Saya sudah buat polisi khusus, tapi masih detect virus dan langsung terhapus. Nah, mungkin Pak Calvin, kalau dari on-prem bisa didemokan ya untuk atur set policy, yang dimana mungkin bisa di nonaktif atau mungkin cara nonaktifkan sementara seperti apa, nanti biar Pak Arianto ada gambaran nih caranya gimana gitu. Karena khawatirnya kan tiba-tiba ke detect itu langsung dihapus. Nah, padahal kan di Bitdefender ada kuarantin kayak gitu. Nah, itu kan seharusnya nggak terjadi secara langsung ya. Nanti mungkin Pak Calvin bisa menjelaskan, silakan. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kalau Sambil Calvin buka, saya info dulu Pak. Jadi sebenarnya kita kalau untuk yang seperti ini, maksudnya anggaplah tim IT kan sering ngoprek-ngoprek gitu ya. Ini supaya nggak di delete gimana nih sama Bitdefendernya. Itu kita bisa pakai policy namanya ini apa untuk yang khusus user gitu ya. Vin yang di bagian general, Vin yang untuk ininya. oke. Nah, ini kita bisa namanya power user gitu. Jadi bisa disetting itu untuk yang mungkin di bagian IT, in case ada perlu, ada bagian power user. Sehingga kita bisa matiin si Bitdefendernya sebentar gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi Bapak bilang, oh ya supaya ini tidak dideteksi lagi gitu, itu bisa juga masuk ke kalau misalnya udah masuk ke karantina gitu ya, masuk ke karantina, kemudian kita mau dia di-exclude supaya nggak di-scan lagi, itu bisa. Atau mungkin yang kalau Kelvin mau kasih lihat, mungkin yang langsung dibikin exclusion ya, Vin ya? Ya, kalau mau langsung bikin exclusion bisa di setting sini sih, Pak. Ya, tinggal type, kita masukin file atau foldernya, itu tinggal masukin saja di sini, terus di add. Contohnya file ya, spotify.exe. Program files. Ini aja sih biasanya.
Sorry ya, browsernya ada yang salah. Bentar ya. Oke, jadi Pak Arianto, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama bisa menggunakan langsung power user. Power user itu jadi Bapak bisa langsung menggunakan komputer yang dituju untuk mematikan sementara antivirusnya. Itu tadi ada di general juga, bisa ditampilkan ya di setting gitu, power usernya bisa diklik, nanti dimasukkan password dan retype passwordnya. Lalu kedua, agresivitas daripada scanningnya itu juga bisa ditentukan. Nah, itu ada di anti malware, di on access scanning, nanti bisa normal, agresif atau permisif, harus izin dulu gitu. Nah, dengan harapan dan asumsi nanti kalau misalkan Pak Calvin, sorry, mau tanya, kalau misal dibuat agresif ya, tapi dibuat setiap kali yang dideteksi malware itu nggak langsung dihapus, itu gimana ya? Apakah ada caranya? Bisa Pak, itu tinggal kita pertama pilih agresif ya, habis itu kita masuk ke settingsnya. Di sini ada tombol settings kecil di sini ya. Nah, terus kita scroll ke paling bawah ya. Di sini ada scan actions-nya sih. Gitu. Oke. Tinggal Itu ya, diganti saja. Pak Arianto. Jadi bisa langsung move to quarantine. Jadi Bapak nggak perlu khawatir kalau ke detect itu langsung kehapus. Jadi bisa dimasukkan ke quarantine dulu. Karena beberapa klien kami memang software yang digunakan itu kan rata-rata kebanyakan pakai vendor ya, Pak Calvin ya. Jadi kadang mereka itu software dari vendor ini nggak secure. Waktu kena Yeah. Bitdefender dia diblokir kayak gitu. Nah supaya nggak terhapus, nanti Bapak bisa masuk ke setting ini. Jadi on access scanning setting, nanti bisa di setting di bagian bawah, scan action. Nanti bisa di move to quarantine dan di save kayak gitu. Semoga menjawab ya, Pak Arianto. Terima kasih, Pak Calvin. Ya, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini cukup lumayan panjang, yang akan jadi concern sebenarnya ke beberapa orang juga dan beberapa individu di perusahaan. Jadi ini ada Bu Amelia tanya, halo Bu, tadi saya menangkap bahwa untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, pihak Bitdefender ingin dapat mempunyai akses setiap aktivitas pada komputer yang menggunakan jasa perlindungan Bitdefender. Tentu saja itu bersifat sangat privat ya Bu, karena tiap perusahaan yang menggunakan jasa security juga pasti memiliki beberapa aktivitas atau data yang tidak ingin diketahui bahkan oleh pihak jasa security juga. Jadi apabila terjadi kasus perusahaan tidak bisa memberi semua akses pada aktivitas komputer, apakah Bitdefender dapat tetap menjamin memberikan perlindungan yang maksimal kayak gitu? Silakan Bulen. Ini cukup menarik karena pasti kan ada orang perspektifnya loh, nanti ini berarti bisa tahu semua aktivitas saya dong kayak gitu. Sedangkan kan ada namanya corporate secret ya, rahasia perusahaan ya gitu. Itu nanti gimana Bulen? Silakan. Oke. Kalau yang dimaksud rahasia perusahaan yang memang tidak boleh diakses, nah ini yang agak sulit memang kalau kita ngomong secara security, kalau kita ngomong sama-sama soal security ya. Tapi kalau misalnya Ibu Amelia concernnya adalah supaya datanya itu tidak lari kemana-mana ke pihak ketiga dan lain sebagainya. Ya wes kalau misalnya pakai Bitdefender ya udah ke Bitdefender tok gitu ya. Itu bisa. Kenapa? Karena Bitdefender satu, dia asalnya dari Eropa. Dan Eropa itu mempunyai GDPR, General Data Protection Rule. Jadi kita untuk di Eropa itu adalah satu-satunya benua yang sudah punya peraturan di mana itu data nggak boleh bocor ke pihak ketiga. Kalau sampai itu bocor ke pihak ketiga, maka Bitdefender itu satu, dia akan kena denda. Yang kedua adalah masuk penjara. Seperti itu. Kalau pernah mungkin dengar kasusnya di GDPR itu, Microsoft pernah kena, Yahoo pernah kena, Facebook juga pernah kena, itu di Eropa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang, oh ya kalau ada hal-hal tertentu yang nggak boleh diakses sama Bitdefender. Contoh yang paling gampang adalah communication port. Oh communication port yang ini nggak boleh dibuka gitu. Nggak bisa connect jadinya. Seperti itu sih. Jadi yang paling penting adalah konsen daripada klien berkaitan dengan pemahaman mereka bahwa mereka tidak bisa mengamankan semuanya, itu menjadi dasar Bitdefender untuk melindungi secara menyeluruh sebenarnya kan ya Bulan ya. Jadi kalau misalkan perusahaan let's say ada mungkin informasi yang berada secara on-prem gitu ya di perangkat mana gitu yang tidak ingin diketahui aktivitasnya ya tinggal tidak usah diinstal gitu. Jadi tidak ribet sebenarnya. Tapi kalau misalkan concernnya berkaitan dengan file sharing atau mungkin jangan-jangan Bitdefender ini downloadin data saya nih kayak gitu. Itu sebenarnya tidak terjadi karena fokusnya itu dia working under OS untuk melihat malicious activity yang ada di perangkat. Jadi teman-teman, Bapak Ibu jangan khawatir karena Bitdefender itu tidak mendownload aplikasi ataupun mungkin file-file atau folder-folder yang ada di perangkatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ke sesuai dengan penjelasannya Bu Leni,
karena menggunakan GDPR ya, regulasi internasional berkaitan dengan data protection yang di Indonesia sendiri itu baru disahkan UU-nya itu 2022 dan implementasinya baru jalan 2024 ini bulan Oktober. Nah, sebenarnya kenapa kok kita mengadakan agenda ini? Harapannya jadi Bapak Ibu yang perusahaannya mungkin menyimpan informasi pribadi, baik itu karyawan ataupun mungkin informasi pribadi punya klien, customer, itu saatnya mulai beralih menggunakan endpoint security yang capable, yaitu salah satunya Bitdefender. Karena dari sisi fitur, teknologi, mereka itu bisa mendeteksi serangan-serangan yang juga mungkin akan merugikan atau menarik informasi dari sisi klien. Jadi dengan seperti itu, kalau misalkan Ibu concernnya masalah undang-undang nih, aturannya udah ada, UU PDP udah ada, Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat sendiri. Kalau misalkan terjadi kebocoran data itu, implikasi hukumnya pada perusahaan itu seperti apa, kalau terjadi kelalaian juga implikasi hukumnya bagaimana, itu ada undang-undangnya itu perdata dan pidana, jadi perusahaan itu bahkan bisa dikenakan denda hingga 2% dari total annual gross revenue-nya kayak gitu. Jadi itu kan juga lumayan kerasa ya, kalau misalkan katakanlah omset perusahaan let's say 60 miliar atau 120 miliar, itu 2%-nya aja 2 miliar lebih gitu. Dan itu uang donasi istilahnya ke pemerintah karena kesalahan kita sendiri kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Bu Leni. Jadi Bu Amelia semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Kita masih punya waktu sekitar 14 menit nih. Ini masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik lagi lainnya. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan tambahan, silakan feel free dimasukkan di kolom komentar. Saya akan personally bahas, akan saya arahkan ke Bu Leni maupun ke Pak Calvin. Oke, ini ada Pak Setiono Kurniawan. Apa peran penting dari pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala dalam mencapai perlindungan proaktif terhadap kerentanan keamanan? Jadi mungkin Pak Calvin bisa jawab nih. Jadi peran pentingnya pembaruan sistem atau update gitu ya. Tadi kan kalau misalkan di Bitdefender untuk tipe premium ke atas itu kan ada namanya security score ya, Pak Calvin ya. Ya, Nah, Pak. security score itu kan salah satunya app misconfiguration atau app vulnerabilities. Nah, di mana app configuration itu kan melihat dari versi yang mungkin outdated ya atau butuh diupdate. Nah, itu kenapa sih kok penting itu dinilai kayak gitu? Silakan Pak Calvin. Nah, sebenarnya update itu ya, update itu bukan hanya update fitur doang nih ya. Jadi aplikasi kita itu kan pasti ada celah ya. Celahnya juga mungkin kita belum tahu kayak saat kita launching gitu atau mungkin version 10 gitu, kita nggak tentu tahu celahnya itu ada di mana saja. Ya, makanya itu kita ada yang melakukan namanya itu update patch gitu. Ya, jadi update itu bukan untuk menambah fitur, tapi untuk menutupi celah yang sudah ada gitu ya. Jadi ya itu sih, gitu aja sih. Siap Pak Calvin, terima kasih sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nih ya, ada aplikasi, let's say aplikasinya sederhana, Spotify. Terus Spotify-nya ternyata nggak diupdate. Nah, kenapa kok setiap vendor penyedia aplikasi itu melakukan update versi ya, entah itu setiap minggu, setiap bulan, dan setiap waktu gitu, itu karena mereka menemukan celah-celah yang mungkin bisa dimasukkan atau dimasuki ya oleh para bad actors agar bisa memperoleh akses ke perangkat-perangkat yang dituju. Dan itu pernah terjadi sekali ya, Bulen. Pernah dulu kita pernah tahu kalau ternyata Spotify kok dianggap berbahaya ini. Ternyata memang Spotify-nya belum diupdate gitu. Oh, ternyata dari situ kita tahu. Dan sedangkan untuk bisa mengetahui caranya aplikasi apa aja sih yang sudah update dan belum update, terus gimana sih caranya ngupdate secara serempak di Bitdefender gitu, ada tools-nya nggak ya Pak Calvin ya untuk bisa mungkin ngebantu customer itu bisa ngupdate secara serempak nih. Misalkan komputer karyawan ada ratusan bahkan ribuan ya. Nah itu Ya. gimana nih? Ada nggak solusinya? Kalau di Bitdefender kita ada yang namanya patch management ya. Jadi kita bisa langsung melakukan push update ya, kepada komputer-komputer kita. Oh, jadi yang sudah terinstall endpoint security itu bisa langsung update semua yang dibutuhkan gitu ya. Iya, Pak. Dari langsung konsol yang tadi Pak Calvin Calvin sampaikan gitu ya. Betul. Wah, ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan manage segitu banyak komputer, keamanannya cuma dari satu konsol aja. Jadi memang ini sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mungkin yang punya kekhawatiran kalau ternyata ada teman-teman rekan kerja di kantor atau karyawan kantornya itu yang malas ngupdatein fitur-fitur, updatein aplikasi-aplikasi nih. Jadinya patch nggak ke-update gitu patchnya kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Septiono, Pak Calvin. Bagaimana regulasi dan kebijakan dapat mendukung pendekatan perlindungan proaktif dalam konteks keamanan cyber? Nah,
Kalau menurut saya pribadi, ini kan mulai ranahnya masuk ke regulasi dan kebijakan ya. Kalau regulasi dan kebijakan sendiri memang itu di luar kapabilitas dan kapasitas Bitdefender untuk bisa mempengaruhi hal tersebut. Tapi kalau bicara dari fasilitasi itu bisa banget. Jadi kalau misalkan Pak Septiono tanya nih, kira-kira Bitdefender itu legal nggak ya di Indonesia gitu. Jadi kalau bicara legal atau tidak, tentunya legal. Jadi dari sisi perlindungan data pun standar yang ditetapkan itu standar internasional. Jadi lebih tinggi daripada standar nasional yang sudah ditetapkan sama pemerintah kayak gitu. Mungkin Bu Leni ada tambahan nih Bu. Ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan nih Bu. Untuk regulasi dan kebijakan kami juga sempat ngobrol juga. Anggaplah kita ngobrol sama OJK lah ya, yang memang udah urusannya dengan keuangan seperti itu. Dan mereka sendiri juga mengakui, oh ya, Bitdefender seperti apa, mereka juga mengakui memang mereka belum pakai, walaupun baru-baru ini justru kena ransom Mas. Nah itu, tapi kita udah sempat ngobrol dengan mereka dan mereka juga tahu, iya, memang kita untuk regulasi dan lain sebagainya kita udah comply. Tapi jangan dibandingin dengan TKDN ya. Kalau TKDN memang untuk Bitdefender yang kita agak kesulitan untuk TKDN karena kalau TKDN ini berarti kan harus ada muatan lokal yang ada di dalam. Sedangkan Bitdefender itu coding dan lain sebagainya kita nggak bisa utik-utik. Itu udah harus dari Rumania sendiri ya kayak begitu itu. Nggak bisa kita tambahin apa gitu, nggak bisa. Seperti itu. Oke, tapi sangat possible apabila Bapak Ibu mau untuk di-manage oleh kami. Jadi kan kita yang manage nih lokal nih ya, bukan orang asing lah yang manage gitu. Jadi berkaitan dengan kebutuhannya bisa ditangani dengan cepat. Which is itu yang kita lakukan di puluhan klien kami yang kami lindungi dengan Bitdefender saat ini. Jadi kalau bicara dari portofolio, kita sudah punya extended portfolio ya Bu Leni di Indonesia berkaitan dengan brand-brand yang trust banget sama Bitdefender dan mempercayakan perlindungannya menggunakan Bitdefender. Karena beberapa klien kami juga ada beberapa rumah sakit yang salah satunya rumah sakit Tipika, rumah sakit kelas internasional juga ada, lalu juga ada lembaga bank non-bank itu juga ada pakai, ada beberapa mungkin industri-industri manufaktur yang pakai dari perlindungan kami dan paling banyak memang saat ini kalau di klien kami yang fokusnya engage dengan masyarakat internasional gitu ya, itu hotel-hotel internasional, cincin hotel internasional itu pakai layanan kami juga karena kan mereka komunikasinya lintas negara ya, takutnya nanti ada penipuan atau mungkin ada file-file yang disisipi yang berbahaya kayak gitu. Ada tambahan Bu Leni ini untuk pertanyaannya Pak Septiono? Belum. Mungkin nanti Oke, siap. Terima kasih. nanya. Iya, kita masih ada waktu, kurang lebih 7 menitan, masih ada pertanyaan lagi. Jadi kita akan kumpas lagi lebih dalam. Jadi semoga menjawab pertanyaannya Pak Septiono ya. Oke, saya sambil scrolling. Ada pertanyaan yang lumayan banyak. Satu orang langsung tanya 4. Nah, nanti kita coba ambil ketengan dulu ya. Kita cicil nanti pertanyaannya. Ini ada dari Kak Mimo. Izin bertanya, saya memiliki laptop untuk keperluan pribadi dan memakai Bitdefender Ultimate 2023. Nah, ini yang retail, Bu Leni, yang tadi Bu Leni ceritakan. Nomor 1 pertanyaannya, saya sudah mematikan service Bitdefender di Task Manager maupun di setting aplikasinya. Tapi saat saya mau install aplikasi terhambat. Saya coba di komputer lain yang tidak terinstall Bitdefender, bisa. Bagaimana Bitdefender tetap berjalan di belakang walaupun di service sudah dimatikan? Bagaimana solusinya agar lancar menginstal aplikasi? Itu pertanyaan pertama. Mungkin kalau dari retail Pak Calvin pegang juga nggak? Enggak. Enggak ya? Ya. Oke, jadi kalau misalkan bicara retail, Bu Leni ada mungkin tambahan pertanyaan? Jawaban? Untuk yang jawaban Mimo ini mungkin kita jawab di belakang boleh kali ya? Boleh, jadi nanti bisa feel free untuk kontak Bitdefender Indonesia via Instagram. Nanti bisa ditanyain kalau produk retail, karena teman-teman di Instagram itu pegangnya retail semua gitu ya. Oke, untuk yang dari Mimo ini juga kayaknya nomor 2 masih nyambung ke retail itu, tapi mungkin nomor 3 saya boleh jawab kali ya? Boleh, silakan saya bacakan dulu ya Bu ya. Jadi AV lokal yang terkenal lebih banyak memiliki database virus lokal daripada Bitdefender yang lebih banyak database virus global. Mungkin ini bicaranya smart tip gitu Bu. Nah, jadi apakah memang benar Bitdefender lebih sedikit database virus lokal? Nah, ini menarik ini untuk dijawab. Jadi kalau kapabilitasnya endpoint security gravity zone ini gimana nih Bu? Oke, balik lagi karena kami kan punya machine learning, punya artificial intelligence. Jadi sebenarnya mau bentuknya dia mau lokal kah, mau interlokal kah? Lokal, interlokal, SLJJ.
Iya, pokoknya selama dia masih bentuknya virus, Trojan, malware, and the gang, nah kita bisa detect lah. Mm, jadi nggak usah khawatir. Jadi Mm-mm. karena memang teknologinya itu ada machine learning, which is yang itu antivirus lokal nggak punya, Mm-mm. karena kapabilitasnya juga terbatas, karena mereka kan mengedepankan keringanan penggunaan, tidak keamanan pengguna. Jadinya itu yang mungkin akan menjadi pembeda sangat signifikan gitu antara produk Bitdefender dengan produk antivirus lokal. Kalau memang antivirus lokal sangat ampuh, saya bilang ampuh karena fokusnya di virus lokal gitu. Tapi kalau Bitdefender itu mau teman-teman misal engage transaksi informasi mungkin melalui email dengan mungkin sekarang banyak itu African scammer ya, Bulan ya, yang ngaku dari Timur Tengah atau mungkin dari Afrika ngaku mau transfer uang segitu banyak gitu, kirim attachment dan lain sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menarik sih kalau misalkan kita telisik ya. Cuma jangan dibuka gitu attachmentnya karena kita nggak pernah tahu kalau apalagi teman-teman saya yakin ada mungkin sebagian di sini yang masih pakai antivirus lokal ya. Entah pakai antivirus lokal atau mungkin antivirus yang umum dan versinya gratis. Kebanyakan kan seperti itu ya Bulan ya. Jadi harapannya teman-teman sudah mulai melek nih. Oh ya perlindungan aset digital itu sebenarnya berharga karena sebenarnya Bulen, Pak Calvin, teman-teman sekalian, kita itu pernah punya kisah di sini gitu. Jadi ada satu ibu-ibu gitu ya datang ke tempat kami. Beliau itu sebenarnya ingin meminta bantuan berkaitan pengembalian data di laptopnya dia, di hard disknya dia, yang kena ransomware. Nah, sedangkan kita cek, loh, kenapa ini Bu kok bisa kena ransomware gitu? Nggak tahu ya, saya nggak pernah pakai antivirus, terus aplikasi yang di-install juga kadang sembarangan gitu ya. Dan beliau ini kepingin banget kembalikan karena ternyata di hard drive itu semua foto almarhumah ibunya itu ada di situ. Dan tidak ada kopinya di tempat lain. Sedangkan kalau sudah terkena ransomware itu kan kemungkinan kembalinya hampir tidak ada ya. Jadi karena yang memegang kunci dari pengembalian itu ya si pemberi ransomware-nya gitu. Adapun layanan seperti yang kami berikan untuk merecovery ransomware pun tidak 100% fail proof gitu. Karena kan kembali lagi ya enkripsinya seperti apa dan itu dari situ kita tahu kalau sebenarnya melindungi ini lebih murah loh daripada memperbaiki atau mengembalikan data yang sudah terlanjur terenkripsi atau sudah terlanjur bocor gitu. Karena reputasi itu atau mungkin hal-hal penting yang mungkin kita nggak sadari sekarang itu akan mulai kerasa saat kehilangan gitu loh. Pentingnya seperti apa. Nah, itu yang kita coba gaungkan dari Sisware dan Digital Solusi ke teman-teman sekalian bahwa sebenarnya mungkin saat ini yang mungkin belum pakai endpoint security atau belum pakai antivirus gitu ya di perangkat pribadinya itu sudah mulai harus aware nih kayak gitu. Ini pertanyaan nomor 4 saat saya mengunjungi Itu website yang di banyak belakang aja, sekali. Pak. Oh, boleh belakang aja ya. Ya. Oke, siap. Ini kita masih ada waktu 2 menit. Saya masih scrolling. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya, boleh ya. Izin bertanya, saya Safi. Saya pernah dengar ada patch management dari Bitdefender. Apakah patch management juga bisa di-run di sisi on-prem jika PC atau laptop tidak terhubung dengan internet? Jika bisa run, patch-nya itu diambil di mana ya? Terima kasih. Gitu. Itu dari Pak Safi ya ini ya. Silakan Pak Calvin. Oke, sebentar ya. Saya lagi scroll juga Pak untuk cari. Oh siap. Oke. Mau menemukan jawaban ini Pak Saya Calvin ini. saya pernah dengar. Mungkin saya sambil Kelvin baca, saya ini Boleh, dulu. boleh. Silakan Bu. Yang penting konsol on-prem-nya itu konsolnya itu terkoneksi ke internet. Nah, yang di dalamnya PC maupun yang lainnya di dalam jaringan mau close ataupun DMZ sekalipun itu bisa masuk. Tinggal pakai relay aja. Bisa juga. Halo? Ya. Ya, silakan Pak Calvin. Apakah sudah ketemu jawabannya? Belum Pak, sebentar. Belum. Oke, aman. Sambil nanti kita jalan. Jadi memang patch management itu sudah available ya, baik on-prem maupun on-cloud. Dan kerennya Bitdefender, kalau Bapak mungkin bandingkan dengan merek yang hijau atau merek yang oranye gitu ya, Bitdefender itu either on-prem maupun cloud itu tidak ada perbedaan harga. Dan kerennya lagi adalah mereka itu sangat easy to deploy. Karena kan single console ya, jadi bisa sangat mudah untuk dikontrol, sangat mudah untuk di-deploy, dan paling penting, kalau misalkan sekarang, oh saya regulasinya saya belum ada regulasi on-prem nih, jadi bisa pakai on-cloud. Terus ke depan, setahun berjalan, 2 tahun berjalan pakai Bitdefender, ternyata, oh saya perlu pakai on-prem nih, gitu. Karena regulasinya sekarang harus on-prem, gitu. Nah, itu nanti bisa di-switch ya, Bulen ya, dengan mudah lah istilahnya untuk memindah dari cloud dan ke on-prem, kayak gitu.
Kalau boleh tahu dari sisi Bulen ada kisah nggak dari klien Bitdefender yang mungkin memutuskan untuk beralih ke on-prem dari on-cloud nih Bu? Ada nggak? Eh, dari cloud ke on-prem, dibalik jadinya Hmm, bukan dari on-prem ke cloud. dari cloud ke on-prem Bu? Atau dari on-prem ke cloud juga ada nggak? Ini Dari biar on-prem teman-teman ke ada cloud gambaran. banyak. Oh banyak. Kalau on-prem ke cloud waktu itu jadi nggak ya, Vin ya? Jadi Bu, jadi. Oh jadi ya, Ya. itu ada juga berarti. Tinggal di Oke, patching itu doang kan juga ya? Ya, cara tinggal kerjanya sama. patching aja ya. Ya. Hmm, siap. Vin, udah ketemu ininya apa tulisannya yang soal ini patching? Eh, Nggak ada infonya sih Bu, nggak ada tulisannya. Info apa? Info tentang patch-nya diambil dari mana sih? Tapi ya Oh, patch-nya itu tetap dari pasti konsol dari. juga. Kemudian dia masuk kan kita harus ada pakai relay. Namanya relay-nya itu juga berfungsi untuk sebagai patching server. Nanti si relay ini akan mendistribusikan ke dalam. Seperti Oh, itu. Tapi oh yang ya, penting patching servernya itu harus connect ke internet. Yang di dalamnya nggak connect ke internet nggak apa-apa. Hmm. Oke. Menjawab ya, Pak? Oke, siap. Cukup menjawab ini, Bu. Jadi seperti itu ya. Tadi dari pertanyaannya untuk Pak Safi tadi. Bapak Safi ya. Nah, selanjutnya nih, Bulan ada yang tanya. Kayaknya terakhir banget nih. Hmm. Jadi izin bertanya, misalkan ada suatu virus yang menyerang pada environment tertentu yang sudah terpasang EDR dari Bitdefender. Apakah ketika sudah di-kill oleh virus, apakah Bitdefender tetap akan run atau berjalan atau langsung off sehingga virus dapat masuk? Jadi mungkin pertanyaannya agak kompleks, cuma saya sederhanakan ya. Intinya kalau sudah ada Hmm. EDR, terus kalau misalkan bisa masuk nih virus nih. Nah, Hmm. apakah kan tadi kan Ibu di EVI komparatif itu kan rata-rata pre semua ya, nggak ada yang post ya? Gitu. Hmm. Nah, untuk mengantisipasi nih, kalau misalkan virus masuk, apa sih yang dilakukan Bitdefender gitu? Mungkin teknologi apa saja yang dilakukan dan apakah virus kalau udah di kuarantin itu masih bisa viral kayak gitu? Oh, oke. Saya bantu jawab ya. Boleh, silakan. Oke, kalau misalnya yang ada di karantina itu kan ada di dalam si hard disknya itu aja, hard disk si komputer itu aja, di endpoint itu aja, ya. Dia tidak akan kemana-mana kalau kita nggak oprek. Oke, Oke. biasanya itu akan terjadi kalau misalnya eh, saya ngelihat kalau kita pas lagi install Bitdefender hasil dari komputer atau dari merek yang lain sebelumnya gitu ya. Begitu dia di uninstall si ininya antivirusnya. Nah, virus-virus yang tadi ada di dalamnya berontak. Jadilah tuh komputernya jadi hang, blue screen, and the gang. Seperti itu. Heeh. Seperti itu yang kejadian. Nah, kalau yang dimaksud dengan Pak Alex ini saya agak bingung. Mm-mm. Kalau misalnya sudah di-kill sama Bitdefendernya, terus kenapa bisa si virusnya masih jalan ya? Kan udah di-kill nih, udah dimatiin sama Bitdefendernya. Atau mungkin pertanyaannya gini, kalau misalnya ada ini nih ada masalah gitu ya, ada masalah. Nah, apakah Bitdefendernya akan tetap jalan? Iya, tetap jalan. Anggaplah misalnya konsolnya mati gitu ya. Konsolnya kan kayak tadi misalnya kita lagi ada maintenance atau apa namanya kalau on-prem mungkin VM-nya itu lagi kita restart gitu. Tetap di masing-masing agentnya itu tetap running. Seperti itu. Oke, jadi kalau virusnya malah yang kill Bitdefender itu possible nggak ya, Bu? Ini Pak Alex menambahkan Oh, pernyataan ini. dibalik kali ya. Nah, jadi Dibalik, kalau ya. misalnya mendisable si Nah, antivirus disable, benar. tersebut. Benar. Kemungkinan itu ada. Saya nggak bilang nggak ada. Nah, kemungkinan itu ada. Karena apa? Untuk AV saat ini proteksi nggak ada yang pernah bilang bisa 100% di Oh, seluruh benar. dunia ya. Jadi Ya. masih ada kemungkinan gitu 0,sekian%. 0,00 Ya. sekian. Sedangkan Bitdefender itu proteksinya kita sudah 99% lebih gitu ya. Jadi ada kemungkinan 0, sekian itu ada. Itu ada kemungkinan seperti itu. Oke, jadi mungkin pengalaman yang kami pernah alami juga, kalau misalkan ransomware-nya tembus nih, katakanlah ternyata nggak ke detect gitu atau di disable. Modul-modul Bitdefender itu sebenarnya ada juga yang perlindungan post incident ya, Bulan. Salah satunya itu ransomware mitigation ya. Jadi kalau misalkan sudah terencrypt, Bitdefender itu bisa mendecrypt ulang gitu untuk file-file yang terkena ransomware. Nah, itu cukup membantu klien-klien kami yang sebenarnya
Mungkin saat itu nggak tahu ya kalau ternyata di encrypt gitu. Akhirnya muncul notifikasi dari Bitdefender dan bisa di recover. Nah itu bersyukur banget gitu. Oke, terima kasih Bu Leni. Saya izin share untuk closing hari ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir. Jadi untuk program yang sebenarnya kita tawarkan untuk mulai mencoba Bitdefender ini, jadi bagi Bapak Ibu yang mulai ingin atau tertarik mengimplementasikan Bitdefendernya, kita bisa kasih gratis selama 1 bulan untuk bisa dicoba dan diutilitas teknologinya. Nanti akan dibantu oleh tim engineer kami untuk membantu review tiap minggu berkaitan dengan serangan-serangan apa nih yang muncul di tempat Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling penting adalah penawaran yang untuk hadir hari ini, kita bisa memberikan free upgrade saat pembelian Business Security Premium, dan kita upgrade Business Security Enterprise yang itu ada fitur EDR-nya ya Bu Len ya. Ya, betul Pak. Oke, siap. Jadi feel free untuk kontak tim sales kami, bisa chat melalui grup atau bisa DM kami melalui Instagram di Digital Solusi. Lalu mungkin bisa approach kami via email juga di info@digitalsolusigroup.co.id. Jadi kebetulan saat ini Bitdefender itu kan ngesponsorin Ferrari nih ya Bulen ya. Jadi harapannya mulai brandingnya itu udah mulai keluar nih gitu. Karena kan kebanyakan mungkin teman-teman masih belum paham ya Bitdefender itu apa sih. Kenapa kok saya baru dengar ini padahal ternyata sudah lama banget. Nah, ternyata Bitdefender itu fokusnya membangun reputasi bukan dengan branding, tapi dengan kualitas layanan dan juga reputasi bisnis yang dijaga dari 20 tahun ke belakang kayak gitu. Sekian teman-teman, terima kasih Bu Leni, terima kasih Pak Calvin atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah hadir. Saya sendiri berterima kasih banyak atas teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan aktivitas kita agar berlangsung lancar hari ini. Saya izin untuk mengakhiri aktivitas kita kali ini. Terima kasih banyak. Bisa mulai mengisi link absensi di kolom komentar karena sudah sudah disampaikan sama tim kami juga. Bisa dilengkapi. Nantinya kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Di webinar selanjutnya akan membahas detail berkaitan dengan XDR. Nah, ini fitur yang sangat luar biasa yang nantinya juga akan kita explore berkaitan dengan utilitasnya seperti apa kayak gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa feel free kontak kami, bisa tanya jawab berkaitan dengan produk, kita bisa kasih gratis selama sebulan untuk bisa dicoba dulu untuk perusahaannya, untuk kantornya. Dan itu nanti bisa sangat bermanfaat untuk mengetahui kira-kira saat ini sudah ada serangan masuk belum ya. Kayak gitu, saya Novaldi, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari Digital Solusi mengakhiri agenda webinar kali ini bersama dengan Sisware dan Bitdefender. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, makasih.